Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, amin. Sebelum menyimak ulasan kali ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi. Terima kasih. 8 fakta tentang istana super megah Fir'aun yang diabadikan Al-Quran. Fir'aun membangun istana-istana megah selama berkuasa. Bila melihat berbagai peninggalan Fir'aun masa itu saat ini, maka dapat diketahui betapa besarnya kekuasaan Fir'aun dan kemegahan istananya. Seberapa mewah dan megahnya istana Fir'aun tersebut, dan di manakah keberadaannya? Fir'aun memerintahkan Haman, salah seorang pengikut setianya, untuk membuatkan sebuah bangunan tinggi. Ia ingin menyaksikan Tuhannya Musa dan Harun, dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka, bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Quran Surat Al-Qasas, 28:38, Fir'aun berkata, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu, pintu-pintu langit, supaya aku memandangnya, Musaret, sebagai seorang pendusta." Quran Surat Al-Mu'min, 40:36-37. Beberapa bangunan yang didirikan dinasti Fir'aun itu, hingga kini masih bisa disaksikan. Namun, bila merujuk pada keterangan Al-Quran, istana yang dibangun Fir'aun pada masa Musa itu, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Quran Surat Al-A'raf, 7:137. Berikut ini, sejumlah fakta terkait istana Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Sebagai sebuah istana, tempat singgasana raja, tentu saja, keberadaannya sangat mewah dan megah. Sebagaimana dikisahkan, setelah Musa dihanyutkan ke sungai, ia diasuh di istana Fir'aun. Begitu juga, ketika Musa dan Harun mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah, serta Musa melawan para ahli sihir Fir'aun, semua itu dikisahkan berada di dalam istana Fir'aun. Maka, datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Taha, 20:47-2. Bila merujuk pada keterangan Al-Quran, istana yang dibangun Fir'aun pada masa Musa itu, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Quran Surat Al-A'raf, 7:137, Ibnu Katsir dalam menafsirkan Surat Al-A'raf, 7, ayat 137 di atas, menyatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bangunan dan ladang-ladang milik Fir'aun. Sementara itu, sebagian lainnya menyatakan, maksud dihancurkan dalam ayat tersebut dengan kata menenggelamkan. Beberapa ahli arkeologi mencoba melakukan penelitian tentang istana atau bangunan-bangunan yang didirikan Fir'aun. Beberapa bangunan yang didirikan dinasti Fir'aun itu, hingga kini masih bisa disaksikan. Namun, bila merujuk pada keterangan Al-Quran, istana yang dibangun Fir'aun pada masa Musa itu, telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Quran Surat Al-A'raf, 7:137. Berikut ini, sejumlah fakta terkait istana Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran. 1. Sebagai sebuah istana, tempat singgasana raja, tentu saja, keberadaannya sangat mewah dan megah. Sebagaimana dikisahkan, setelah Musa dihanyutkan ke sungai, ia diasuh di istana Fir'aun. Begitu juga, ketika Musa dan Harun mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah, serta Musa melawan para ahli sihir Fir'aun, semua itu dikisahkan berada di dalam istana Fir'aun. 3. Bani Israel di waktu mereka berada di Mesir adalah budak Fir'aun.
Mereka dipekerjakan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan kota-kota dengan kerja paksa. Maka, Nabi Musa alaihissalam minta Fir'aun agar Bani Israel dibebaskan. Lihat Taha, 20:69, Quran Surat Asy-Syu'ara, 26, 18-19, dan Quran Surat Al-Qasas, 28-38. Ungkapan serupa ini juga terdapat dalam Surah Al-Mu'min, 40, 36-37. Dan ayat di atas menerangkan bahwa peristiwa itu terjadi di istana Fir'aun. 4. Bila melihat bukti-bukti yang ada, keberadaan istana Fir'aun itu berada di kawasan Luxor, Al-Uqshur, sekarang ini, yaitu terletak di pinggir sungai Nil. Luxor, kota tua di Mesir yang dibangun oleh Raja Amenhotep, Meneptah III dan Ramses II ini, dikenal sebagai The World dikenal Open Air Museum, museum terbuka di dunia, yang banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. 5. Di kota tua ini, terdapat berbagai peninggalan sejarah yang usianya telah mencapai ribuan tahun. Bahkan, hampir sepertiga peninggalan bersejarah di dunia, termasuk barang antik, ada di kota Luxor. 6. Dahulu kala, Luxor merupakan ibu kota negara Mesir yang bernama Waset, kemudian berubah nama menjadi Tebes. Orang-orang Arab menyebutnya dengan Luxor, yang dalam bahasa Arab Al-Aqsor atau Al-Uqshur, yang artinya adalah The City of Palace, kota istana. Sebab, di wilayah ini terdapat bangunan yang sangat indah, megah, dan besar yang ada di sekitar Luxor. Kota ini terbagi dua, yaitu Luxor Barat dan Timur. Luxor bagian barat merupakan tempat atau lokasi pemakaman dan kuil penyembahan dewa kematian. Di daerah ini, dapat ditemukan Museum Mumi, Mummification Museum. Museum ini diklaim sebagai satu-satunya museum di dunia dan merupakan tempat menyimpan 150 jenis peninggalan mumi, peti mayat, coffins, peralatan yang biasa digunakan tabib, dokter, pada masa Mesir kuno, serta lukisan-lukisan yang menceritakan tentang upacara ritual keagamaan pada masa itu. 8. Bagian terbesar dan terpenting dari tempat ini adalah pusat kuil terbesar dari Dewa Amon. Layout dan kuil besarnya terdiri atas serangkaian pilons, tonggak menara, yaitu pilons 4 dan V yang dibangun oleh Thutmose I dan sejak saat itu, kuil Karnak diperbesar ke arah barat dan selatan. Kemudian, ada pula Luxor Museum. Museum ini terletak di antara kuil Luxor dan Karnak dan merupakan tempat peninggalan pusaka Fir'aun yang ada di Luxor dan daerah-daerah sekitarnya, serta petunjuk atau